Apa teman saya mualaf ya, teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Jujur kalau saya sedih. Saya sedih. Kenapa? Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham, pasti ada kekecewaan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sebuah kesempatan ketika podcast Dr. Richard bertanya kepada Pendeta Gilbert Lumoindong, di sini Dr. Richard mengatakan ada temannya yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf, tetapi dihujat. Ketika live streaming, banyak dari komentar netizen itu meninggalkan komentar dengan nada hujatan, yaitu komentar Yudas dan Yudas. Nah, di sini membuat Dr. Richard yang notabene juga seorang mu'alaf itu sedih. Karena apa? Sepanjang yang dia pelajari sebelum dia masuk Islam, tidak ada ajaran di dalam Kristen seperti itu. Yang diajarkan adalah ajaran kasih. Begitu ujar dari Dr. Richard. Tetapi melalui komentar hujatan berupa Yudas dan Yudas itu tidak mencerminkan ajaran kasih. Nah, teman-teman, bagaimanakah tanggapan dari Pendeta Gilbert Lumoindong? Mari kita simak videonya. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya, teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot. Nah, teman-teman, teman dari Dr. Richard yang mualaf yang dikatakan atau dijuluki Yudas Iskariot adalah Ruben Onsu. Jujur kalau saya sedih. Saya sedih. Kenapa? Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana lagi kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus juga sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh kenapa hilang? Enggak juga gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan, bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka. Teman-teman, kiranya kalau ada yang mu'alaf, itu membuat Yesus itu sedih atau gembira, ataukah kecewa seperti apa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Kita dasarkan dengan sebuah ayat di dalam Bible, di dalam Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Notabene seorang mu'alaf seperti Dr. Richard Lee yang semula menyembah manusia, dan setelah mu'alaf, Dr. Richard Lee berganti menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Bukankah itu artinya Dr. Richard Lee menjadi pengikut Yesus yang sejati? Nah, ini yang coba disalahfahami oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Lalu kalau orang bilang Yudas, pertanyaan saya, emang Yudas pernah pindah agama? Apa urusannya sama Yudas? Yudas kan yang menjual Yesus, ini kan bukan menjual Yesus, kan pindah agama, gitu kan? Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari, ya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah, kenapa belum menemukan? Ya, bukan salah Dr. Richard, salah pendetanya dulu, iya kan? Kasar-kasarnya, ya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dr. Richard mengerti, membuat Dr. Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Yeah. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Kan simpel-simpel. Bener nggak? Bener nggak? Ya, kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dr. Richard pindah agama supaya dapat duit? Ustadz Dery bilang, masuk sini dapat 16 miliar gitu kan? Lain cerita, kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Nah, ternyata Dr. Richard Lee sudah menemukan keselamatan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Keselamatan atau hidup yang kekal.
Penjelasannya seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya simpel aja gitu. Simpel aja gitu. Kalau buat saya sih sederhana. Nah kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah, ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang, Yudas nggak pindah agama ya? Enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Okay. Nah kalau Dr. Richard masuk mu'alaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Okay. Ya. Kalau ini kan mencari. Kalau saya bilang bukan salah Dr. Richard, bukan salah pastor dulu. Iya kan? Tapi Pak Pendeta sendiri ngelihat kayak gitu, banyak yang komentar Yudas Iskariot kan rame ya Pak Pendeta. Kalau saya terus terang nggak setuju, karena buat saya simple aja gitu. Karena yang pertama kita harus tahu ada kebebasan orang dalam memilih, kan begitu. Dan yang kedua yang harus kita tahu, Tuhan adalah Tuhan. Bagus. Kalau statement dari Pendeta Gilbert Lumoindong seperti itu, saya kira bagus. Di ujung kalimat dia mengatakan Tuhan adalah Tuhan, maka berarti utusan adalah utusan. Yesus memang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Ia sering menyebut dirinya sebagai utusan yang dikirimkan Allah, dan menyatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dalam Alkitab, Yesus juga dikatakan telah diutus oleh Allah untuk membawa keselamatan bagi manusia. Yohanes pukul 8:29, dan aku sendiri tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbuat apa yang Bapa mengajariku. Karena aku tidak melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 17:3. Dan inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Teman-teman, Ruben Onsu masuk Islam menuai banyak pro dan kontra. Dan salah satu kontra kebanyakan dilontarkan oleh umat Kristen melalui kolom komentar ketika Ruben Onsu live streaming di media sosial. Banyak yang menjuluki Ruben Onsu sebagai Yudas Iskariot. Tetapi teman-teman, bagaimanakah reaksi atau tanggapan dari Ruben Onsu sendiri? Ternyata tanggapannya atau reaksi dari Ruben justru adem. Reaksi adem Ruben Onsu usai dijuluki Yudas. Cacian buruk akan kembali buruk. Teman-teman, presenter Ruben Onsu diserbu netizen di TikTok setelah memutuskan untuk masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Nah, saat melakukan siaran langsung, Ruben disebut dengan julukan Yudas. Banyak netizen yang meninggalkan komentar Yudas pada siaran langsung Ruben yang kini sudah menganut agama Islam. Ruben yang sedang menjual produk pada siarannya itu pun memberikan reaksi tenang atas komentar sindiran tersebut. Mantan suami Sarwendah itu juga mengingatkan netizen soal ucapan baik akan membuahkan hasil yang baik. Sebaliknya, jika seseorang berucap perkataan buruk, maka hal buruk pun bisa berbalik kepada mereka. Ucapan yang baik, doa yang baik akan berbalik baik. Begitu ucap Ruben Onsu. Ucapan buruk, cacian buruk akan kembali lagi ya ke dirinya masing-masing. Amin, amin. Begitu tambahnya. Sebelumnya Ruben Onsu resmi menjadi mu'alaf pada bulan Ramadan. Ia mengucap 2 kalimat syahadat dibimbing oleh Habib Utsman bin Yahya. Ruben menegaskan keputusannya menjadi mu'alaf bukan karena paksaan siapapun dan tidak berkaitan dengan kondisi rumah tangganya di masa lalu. Semua keputusan ini sudah saya pikirkan lama dan tidak ada kaitannya dengan rumah tangga yang pernah saya jalani. Ini bukan karena paksaan siapapun. Semoga saya bisa istiqomah. Begitu tulis Ruben di media sosial. Nah teman-teman, tentunya kita semua mendoakan Ruben Onsu mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam.